Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum basis data 2. Di sini saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400/2007, mengucapkan terima kasih banyak pada dosen kami, Bapak Rengga Asmara. Di pertemuan yang ke-19, kita akan membahas mengenai penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyelesaikan bab ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, dan control block menggunakan nested loop dan tabel. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur contoh perulangan. Perintah if macamnya if then and if then else and if then else if and if. Perintah if, cara penulisannya if condition then statement, else if condition then statement, else statements, and if. Jika pegawai dengan nama Gits di set manager ID 102, if upper v last name Gits then v mgr 2 sama dengan 102 and if. Alur eksekusi if then else, if condition true up, kemudian then action including further if statement. Jika not true, else action including further if statement. Perintah if then else. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean variabel 5 years true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Alur eksekusi perintah if then else if condition true then action, if not true as if condition, jika true then action, jika not true else action. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Case selector when expression 1 then result 1, when expression 2 then result 2, dan seterusnya hingga expression n then result n. Ekspresi case contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Set server output on, declare we greet be apprecial, begin be apprecial, case we greet when a, when b, when c, else, kemudian n, kemudian dpns output line. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara langsung. Ada 3 macam loop, yakni yang pertama basic loop, perulangan tanpa kondisi, for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter dengan sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan, dan while loop, ini perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop memiliki pola seperti yang terlihat pada gambar yang di atas. Loop, statement, kemudian exit, when condition. Contoh penggunaannya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. While loop. Cara penulisan while loop seperti yang terlihat pada gambar di atas. While condition loop, statement 1, statement 2, dan di akhir dengan end loop. Penggunaannya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. For loop. Penulisan for loop memiliki susunan for, counter, in, reverse, lower bound, upper bound loop, statement 1, statement 2, dan diakhiri dengan end loop. Penggunaannya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Ringkasan dari bab 19 ini adalah
Yang pertama, pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menggunakan struktur kontrol, kondisional atau perintah if, ekspresi case, loop dengan 3 jenis, yakni basic loop, for loop, dan while loop, dan perintah exit. Sekian penjelasan dari praktikum bab 19. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Selanjutnya, kita akan membahas latihan-latihan soal dari praktikum bab 19. Langsung saja, kita akan masuk ke soal yang pertama. Jalankan script lab 04_1 SQL untuk membuat tabel message. Tulis blok PL_SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. A. Masukkan bilangan 1–10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Pertama, kita akan menjalankan script lab 04_1 SQL. Kita cari terlebih dahulu. Kita buka dan kita load dan kita execute. Tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengetikkan programnya. Kita declare dengan buat satu variabel baru bertipe number dengan panjang 2. Kita beri nilai 1, kemudian izin. Kita lakukan loop. Jika value tidak sama dengan 6 dan value tidak sama dengan 8, lalu kita akan melakukan insert pada tabel message, yakni hasilnya. Dengan value dari variabel v value. Kan if dan juga n dari loop. Kita commit dan akhir dari blok kita tutup, lalu kita execute. PL_SQL prosedur sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk menampilkan, kita select bintang from message, lalu kita execute. Sini ditampilkan nilai angka 1 hingga 10 kecuali nilai angka 6 dan juga 8. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Buat blok PL_SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID, paste the value
to the PLSQL block through ISQL plus substitution variable define PMNO 100. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Jika gaji pegawai 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Untuk soal nomor 2, di sini kita akan membuat script program. Ini kita seperti pada soal, ketikkan set verify off dan server output on untuk mencetak DBMS output line. Kita definisikan PMNO, dan kita declare P gaji. P gaji merupakan tipe datanya menyontoh dari salary dari tabel employee, dengan P bonus bertipe number dengan panjang 10. P gaji 2 mencontoh tipenya dari salary dari tabel employee, dan PMNO bertipe number dengan panjang 3. Kita izin PMNO merupakan dari diisi PMNO dari variabel yang di atas. Kita select salary, kita masukkan ke dalam P gaji dari tabel employee, di mana employee ID adalah PMNO. Kemudian di sini adalah pengecekan kondisi jika gaji kurang dari 5.000, lebih dari 5.000, di antara 5.000 dan 10.000, dan lebih dari 10.000, sesuai dengan soal. Ini 10%, 50%, dan 20%. Dan yang terakhir adalah jika gajinya 0. Baiklah, kita akan melihat script tersebut. Lalu kita execute. Ini diminta untuk memberikan value dari PMNO. Kita masukkan 101. Lalu kita ketik continue. Mohon maaf, terjadi sedikit kesalahan. Terdapat sedikit pembetulan pada DBMS output line. Kita kembali lagi, kita load script dari soal nomor 2. Kita load, kita execute, kita masukkan PMNO misalkan 161, lalu kita continue. Sini ditampilkan pegawai dengan nomor pegawai 161 memiliki bonus 1.050 dengan gaji 8.050. Sesuai dengan kondisi yang ada pada script program di sini. Ini dengan gaji lebih, maksud saya di antara 5.000 dan 10.000, dengan memiliki bonus 15% dari gaji. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employee. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script
lab 04_3 SQL tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterisk. Kita akan menjalankan script lab 04_3, lalu kita load dan kita jalankan. Tabel EMP sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat program untuk menambahkan satu buah kolom, ini kolom stars. Kita ketikkan begin, kita execute. Kita akan menambahkan satu buah kolom, yakni kolom stars. Bertipe varchar 2 dengan panjang 50. Kemudian N dan kita tutup, lalu kita execute. SQL prosedur sukses complete. Selanjutnya kita soal nomor 4. Buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan mengumpulkan tanda asterisk pada kolom field stars untuk setiap $1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4k4sql dengan mengklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai employee. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi AFIA plus. Define pm104. Inisialisasi variabel p asterisk 0. Tambahkan asterisk get string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji 8.000, maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka jumlah asterisknya 13. Untuk soal nomor 4, di sini saya sudah membuat program dari soal nomor 4. Kita lihat sini set verify off, kemudian kita definisikan pmno dan juga kita deklarasikan variabel pmno, vstar dan visual. Selanjutnya kita select, dilihat jika terdapat no value, kemudian kita bulatkan dari gaji pegawai, dibulatkan ke atas ke nilai 1000. Jika 0, kita beri nilai 0. Kita masukkan ke result dari tabel EMP, dimana employee ID sama dengan VNO.
kita lakukan looping mulai dari I, dimana 1 sampai dengan result. Kita lakukan looping V star, kita jumlahkan V star, yakni nilai bintang, kemudian lakukan looping secara terus menerus hingga restart, kemudian update EMP, dan kita set bintang sejumlah V star where employee ID sama dengan VMO. Lakukan commit dan ditutup blok program PLSQL tersebut. Kita load dan kita pilih. Lalu kita load, kemudian kita execute. Sini yang akan kita tampilkan adalah PMNode dari 104. Lalu continue. PLSQL prosedur sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita mencoba untuk ke pegawai yang lain. Kita coba ke pegawai 161, lalu kita continue. PLSQL prosedur sukses complete. Kita execute sekali lagi. Kita coba ke pegawai dengan nomor 164. Kita continue. PLSQL prosedur successfully completed. Untuk mengecek apakah nilai dari kolom start sudah berhasil masuk, kita coba untuk mengecek. Kita select bintang, from, tabel, EMP, lalu kita execute. Tadi yang kita rubah adalah nilai dari pegawai dengan employee ID 101, maksud saya 104. Sini sudah terdapat nilai bintang dari pegawai dengan employee ID 104. Salary-nya adalah 6.000 dan jumlah bintangnya adalah 6. Kita coba ke pegawai yang lain yang telah kita rubah tadi. Sini pegawai dengan employee ID 161 dan gaji 7.000. Terlihat jumlah bintangnya adalah 7. Selanjutnya ke nomor pegawai dengan nomor 164 dengan gaji 7.200, memiliki jumlah bintang sebanyak 7 karena nilai 7.200 dibulatkan ke bawah sehingga bintangnya berjumlah 7.
Di sini terlihat kembali di jalankan program untuk nilai berikut, ini define PM174 dan 176. Kita akan menjalankan script sebelumnya kembali dengan nilai 174 dan 176. Kita continue. Lalu kita akan coba tampilkan apakah sudah berubah pada employee ID. (174) dan 176. Ini pada employee ID 174 memiliki gaji 11.000, terdapat 11 bintang yang ada pada kolom stars, dan pada employee ID 176 memiliki gaji 8.600, terdapat 9 bintang pada kolom stars dikarenakan terdapat pembulatan ke atas, ini 8.600 dibulatan ke atas menjadi 9.000, berbeda dengan yang sebelumnya, ini employee ID 164 7.200 dibulatan ke bawah sehingga hanya memiliki bintang 7. Demikianlah pembahasan soal-soal dari praktikum bab 19. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.